Bu, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budak Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budak Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM dimanapun Anda berada? Kembali sore hari ini Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Sore. Untuk edisi hari ini hari Selasa tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 di bulan Juli tahun 2021. Saya Gilang Satriadi juga insya Allah tentunya sampai dengan pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah ya. Ya, di kesempatan sore hari ini insya Allah juga tentunya Bapak Ustadz ini akan kembali untuk menyampaikan tausiah singkatnya, yaitu adab dalam berdoa bagian yang kelima Pak Ustadz. Insya Allah. Adab dalam berdoa bagian yang kelima. Baik sahabat Dialis, terima kasih untuk Anda yang menyimak program ini melalui radio DM Streaming dan juga TV DM Streaming ya. Untuk selanjutnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilakan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Dialis DM rahimakumullah, juga pendengar radio DM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya di kesempatan sore hari ini. Tepatnya kita berada di hari Selasa, hari yang ketiga di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan Selasa 13 Juli 2021. Alhamdulillah. Dan izin Allah Rabbul Alamin, saya Asep Rohidin bisa kembali menjumpai Anda bersama Kang Gilang di program Dialis DM Sore. Masya Allah. Kami haturkan terima kasih atas kesetiaan Anda, sahabat Dialis TV DM dan sahabat Radio DM yang terus setia mengikuti program acara-acara dakwah di dua media kita, TV DM dan Radio DM. Terima kasih pula pada Anda yang telah membagikan program ini pada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Insya Allah itu akan menjadi sedekahun jariah untuk kita semuanya. Kabar baik semuanya, itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, siapapun Anda, dimanapun Anda, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita mungkin termasuk sahabat TV dan Radio DM kali ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Anda yang sedang sakit, baik itu dirawat di rumah sakit ataupun mungkin di rumah bersama keluarga, insya Allah kita doakan semua yang sakit, semoga segera Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan dan kesehatan. Alhamdulillah juga kabar baik dari Kersana Pak Haji Entang Surlan. Alhamdulillah terus biasa ke Masjid Pak Haji, Masya Allah. Dan terima kasih bingki sana tibalik Pak Haji, Masya Allah. Kata binuhun jazakallahu kasih Allah sholli alaihim. Ada mantra sekali Ibu Haja ya di Rancamai 77. Pelarang juga Pak Haji Heri, Pak Haji Rahmat, sebuah keluarga sehat walafiat. Juga ini mohon doa kesepuhan Pak Haji Ujai di Sukabumi. Alhamdulillah salah seorang putra beliau insya Allah akan melahirkan di sesar, insya Allah ya. Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan pula memberikan kemudahan, kelancaran kepada putri Pak Haji Ujai di Sukabumi yang akan melahirkan. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan ibu yang akan melahirkan, termasuk bayi yang akan dilahirkannya sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Demikian pula Anda semua dimanapun berada, kalaupun saya tidak sempat menyebutkan nama Anda satu persatu, kita amat sangat yakin semua doa hamba-hamba Allah senantiasa Allah akan mendengarnya. Anda yang menghadapi beragam macam musibah, kesulitan, keterpurukan ekonomi, keluarga dan sebagainya, kita doakan pula di sore hari ini Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan mengangkat semua musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita, muslimat termasuk negeri dan bangsa ini ya, dan Allah menggantinya dengan beragam kebahagiaan, hikmah dan barokah yang berlimpah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ishwi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yaghadiru saqama. As'allahal azim wa rabbal arshil azim ayyushbihum. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dialis DM, sebelum kita bersama-sama untuk mengikuti tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin, diingatkan juga sama Gilang, jangan lupa untuk selalu menyimak baik-baik tausiahnya, karena mungkin nanti pertanyaan seputar tausiah itulah yang akan menjadi pertanyaan ya
untuk Anda mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus di sore hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk disimak baik-baik tausiahnya. Baik Pak Ustadz, kalau begitu kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Tema tausiah yang akan kita sampaikan kali ini, kita akan melanjutkan bagian yang kelima, yaitu adab dalam berdoa, bagian yang kelima. Bagian terakhir ya. Alhamdulillah kita bahas satu demi satu, poin demi poin, bagaimana caranya adab berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan harapan doa kita dikabul Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita inginkan. Tiada yang kita inginkan sebagai hamba ketika memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, kecuali doa kita, jeritan hati kita, keinginan kita senantiasa Allah dengar, Allah mengabulkannya. Insya Allah ya, maka itu kita bahas terus, kita sampai pada bagian yang kelima ya. Di fotokopian materi yang sudah saya sharekan, Pak Haji Bambang juga staf kami, mudah-mudahan sudah sampai di handphone Anda. Nomor 6 ya, berdoalah pada waktu susah dan lapang. Saya ulangi, berdoalah pada waktu susah dan lapang. Terus terang kalau kita mau jujur, kita mengakui seringkali kita berdoa itu kan hilang munker susah. Ya kan? Ya. Ekonomi terpuruk ya, kerja dihentikan, itu kan, dagang rugi bahkan gulung tingkar ya, awak keringan wae, masya Allah, musibah itu musibah ini. Nah, dalam kondisi terpuruk seperti itu, terus terang saja kita akui rasanya dekat sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Tiap malam bangun tahajud, berdoa, berzikir kan, begitu, istighfar terus, saum sunat Senin, Kamis dan sebagainya, infak sedekah, baca Quran, masya Allah. Apakah salah? Tidak salah. Memang begitu harusnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah mengingatkan kita, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ketika kalian menghadapi berbagai macam kesulitan. Memang hanya kepada Allah kita mohon, hanya kepada Allah kita berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita setiap sholat, tiap rakaat adalah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, gitu kan? Nah, salahnya kita selama ini, kita dekat dengan Allah itu termasuk berdoa kepada Allah itu ketika sedang susah saja. Nah, ini dia. Ketika lapang, penyakit lengit, cager deui, ya, dagang rugi, untung lagi, terpuruk jadi bangkit lagi. Tidak sedikit manusia yang lupa daratan. Lupa bahwa yang telah menghilangkan kepahitan, keterpurukan, kesedihan, kebangkrutan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Lupa, tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Allah kemudian menimpakan azab yang lebih pahit lagi daripada adab sebelumnya. Inilah pengalaman ya orang-orang Bani Israil dahulu. Anda lihat Al-Baqarah, begitu panjang tentang Allah mengungkapkan bagaimana sikap hidup mereka. Ketika dapat musibah, Bani Israil termasuk Fir'aunnya itu datang pada Musa alaihissalam, meminta supaya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, karena mereka tahu hanya Tuhan Musa lah katanya yang bisa menghentikan musibah-musibah itu. Masya Allah. Dan mereka janji, nanti kalau musibah ini sudah diangkat, musim kemarau panjang, peceklik di mana-mana, kalau nanti turun hujan, maka kami akan beriman. Turun hujan kakak tambah-tambah kafir. Begitu ya. Nah, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, hadis At-Tirmidzi, Rasul menegaskan pada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min syarrahu ayyastajiballahu lahu inda syadidi wal karbi. Ya, barang siapa yang suka dikabulkan doanya di waktu yang sangat sulit dan di waktu susah, fal yuksirid du'a fil rakhai, maka hendaklah dia perbanyak berdoa di waktu lapang. Saya ulangi ya. Min syarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syadidi wal karbi.
fal yuksir du'a fi rakhai. Itu barang siapa yang menginginkan dikabulkan doanya di waktu dia sedang sulit, di waktu dia sedang susah, maka syaratnya perbanyaklah berdoa di waktu sedang lapang, di waktu sedang senggang. Hadis At-Tirmidzi. Jelaskan ini pedomannya. Jika selama ini kita berharap Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongannya karena kita terpuruk penyakit, wabah, ekonomi, merat-marit dan sebagainya, maka Rasul mengatakan sok banyak-banyaklah berdoa, fal yuksiri du'a fi rakhai, ketika kita sedang lapang. Artinya jangan lantas lupa diri, malah sombong yang ada. Ingat pernyataan Nabi yang lain dalam hadis Bukhari, la ajaban li amril mu'mini, sebenarnya sesungguhnya aku ini sangat takjub ya kepada mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang bisa takjub pada mereka? Ketika ditiban musibah dia bersabar, ketika diberikan anugerah dia bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Nah, dua sikap inilah yang menjadikan Rasul itu takjub kepada kita, dan dua sikap inilah yang insya Allah jaminan Allah pasti akan selalu dekat, Allah akan menolong. Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi, mohon maaf kalau ada sedikit gangguan sinyal ya. Baik, terima kasih. Jadi poin yang ke-6 ini, ketika doa kita ingin dikabul, berdoalah pada waktu susah dan lapang. Terakhir, poin ke-7, jauhi makanan yang haram. Nah ini, jauhi makanan yang haram. Apa artinya ini? Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu boleh berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima ya kecuali yang baik-baik ya. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini Al-Baqarah 168. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan di yang lain, dalam ayat yang lain, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, ya, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang baik dan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Ya, kemudian sumadaka rajul yutilu safara ash'asha adbar wa yamudu yadayhi ila sama. Datanglah seorang laki-laki yang musafir, ya, yang kumel, ya, kemudian bajunya juga jelek, berdebu, lantas dia mengeluarkan tangannya ke langit, mengendahkan tangannya ke langit begini. Lantas dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, katanya, wahai Tuanku, wahai Tuanku. Nah, sementara wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, ya, makanan yang dia konsumsi dari makanan yang haram, minumannya pun diminum haram, bahkan wa malbasuhu haram, pakaiannya pun yang dia pakai ada yang haram. Nah, maka Rasul mengatakan, bagaimana mungkin wa anna yustajabu lidzalika, Allah akan, doa orang itu akan dikabulkan oleh Allah. Tuh, hadis riwayat Muslim. Jadi poin kedua, ya, selain tadi berdoa ketika sulit dan lapang, yang kedua, hindari makanan-makanan yang haram. Ini jadi bahan introspeksi diri ya, sahabat TM. Kalau selama ini banyak doa permohonan kita lantas belum dikabul, introspeksi diri. Barangkali kita masih senang mengkonsumsi, naudzubillah ya, makanan minuman yang haram. Maka itu akan menjadi penghalang doa kita. Mudah-mudahan manfaat dan kita bisa menerapkan adab-adab dalam berdoa ini, hingga mudah-mudahan setiap kali kita berdoa memohon pada Allah, Allah senantiasa mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Demikian sahabat Dialis TV DM dan juga Radio DM streaming dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya silakan Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah. Silakan ya sahabat Dialis dapat bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui telepon WhatsApp ataupun juga pertanyaan dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp-nya, dan juga Anda dapat menuliskan juga pertanyaan yang melalui kolom komentar di Facebook-nya DM Streaming. Ya, kalau begitu kita akan langsung untuk membahas pertanyaan-pertanyaan. Nah ini dari Satya, mungkin kangen Yana dari Satya ya, ada pertanyaan. Ya, mangga silakan. Ya. Ini Pak Ustadz mau bertanya, ini ada titipan teman ya, pertanyaan dari teman. Daging kurban itu kan dibagi sepertiga, Gini, daging kurban itu dibagi tiga gitu Pak Ustadz. Yang sepertiga nih buat keluarga, sepertiga buat fakir, sepertiga buat yang minta atau sedekah gitu Pak Ustadz. Nah itu dari apa Pak katanya, keterangannya mungkin begitu maksudnya Pak Ustaz? Ya, keterangannya ada di Al-Quran ya, tentang teknis pembagian daging kurban itu diatur dalam Al-Quran, ada di surah Al-Hajj surah 22 ayat 36. Al-Hajj surah 22 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza wajabat junubuha faqulu minha wa'imul qani'a wal mu'tar al-ayat. Dan apabila hewan kurban itu telah mati, roboh, disembelih, ya, maka yang pertama bagiannya fakulu minha, ya, silahkan makan oleh kalian sebagian dari daging kurban tersebut. Nah sebagai ini diantaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau menyatakan jangan lebih dari sepertiga maksimal, bukan mesti sepertiga, bukan, ya, jangan lebih dari sepertiga. Nah sisanya yang 2/3 atau lebih berikan wat'imul qani'a wal mu'taro, bagi mereka yang menjaga kehormatannya tidak minta-minta maupun yang mereka yang minta-minta, begitu ya. Terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan masih melalui Facebooknya, ini ada Mas Adi Nugroho Pak Ustadz bertanya. Mas Adi sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Dari Kediri Pak Ustadz ya? Kediri ya, Mas betul. Adi ini. Begini Pak Ustadz, mau bertanya apakah berdosa Pak Ustadz bila mendoakan tentang mendoakan yang buruk itu Pak Ustadz ya, untuk orang yang kita benci begitu Pak Ustadz. Berdosa nggak Pak Ustadz? Iya, nggak boleh. Dalam Islam kita dilarang mendoakan jelek kepada siapapun ya. Ikutilah contoh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Beliau bukan 1-2 kali kan, sering kali beliau didolimi, dilempari, diancam dibunuh ya. Bahkan ketika hijrah ke Taif sering kita sampaikan ini sampai berlumuran darah. Masya Allah. Di saat itu Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongannya dan mengutus para malaikatnya. Namun apa yang disabdakan Nabi SAW, beliau bahkan mendoakan orang yang telah mendoliminya. Apa doanya? Nah, ini Mas Adi, ini dicontoh nih. Doa Nabi ini jadikan doa kita ketika kita zolimi oleh siapapun, bacakan doa ini. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Itu doanya. Allahumma hdi qaumi. Nah, qauminya ganti dengan nama orang kalau oleh seorang. Allahumma hdi fulan misalnya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini atau kepada si fulan. Khususnya mereka belum mengerti, belum memahami. Ya, doakan. Maka insya Allah dengan mendoakan kebaikan pada siapapun orang mendolimi, satu just poin pahala. Yaitu nambah pahala. Ya. Yang kedua, itu artinya dosa-dosa kita sebaliknya akan banyak berguguran ya, karena sifat pemaaf kita. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita membahas pertanyaan yang lain nih sahabat Dialis ya, ini juga informasi untuk Anda yang tentunya suka sekali untuk makan bakso. Nah jangan lupa nih untuk datang ke Mimo Bakso Ceker. Ini
di kawasan Baros Cimahi ya, yang berdiri sejak Desember 2024 itu menyediakan menu-menu dengan khas dapur Mimo tentunya. Yang pertama ini ada mie yamin, mie kuah kumplit spesial dan juga yang istimewa ya. Juga ada yahun atau bihun kuah kumplit, ada yang spesial juga dan juga ada yang istimewa tentunya. Selain itu juga di sini ada nasi tim ayam spesial plus kuah bakso ceker. Juga ada cemoh tentunya ya. Ceker manis pedas khas dapur Mimo. Oh, juga untuk lainnya ini ada juga es smooth ya, bermacam buah-buahan yang dibalut dengan lembutnya es krim 3 rasa dan juga diperlengkap dengan nata de coco serta puding mangga. Wah, luar biasa sekali ya. Yang pastinya ini akan menghasilkan kesegaran yang penuh dengan cerita. Nah, ini Anda dapat mencobanya menu-menu tersebut di mana lagi kalau bukan di Mimo Bakso Ceker yang terletak di kawasan Baros Cimahi atau tepatnya di Jalan HMS Mintarja SH Gang Harjo nomor 55B ya, RT 3 RW 03 Baros Cimahi. Nah, satu buah voucher kita akan berikan untuk sahabat dialis di kesempatan sore hari ini ya, yang bisa menjawab satu buah pertanyaan. Pertanyaannya mudah sekali kok. Tentunya ini seputar tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Nah, baik, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini. Tentunya masih bersama narasumber kita, bersama Bapak Ustaz Asep Rohidin, didampingi oleh saya Gilang Satriadi. Ya. Satu pertanyaan untuk Anda yang untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo Mie Bakso Ceker. Ini pertanyaan begini, sebutkan 2 poin ada berdoa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz dalam tausiahnya ya. Ada 2 poin dalam adab berdoa ini di bagian yang kelima ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, sebutkan 2 poin tersebut apa saja. Jawabannya silakan Anda dapat menjawabnya melalui WhatsApp, teleponnya ya, telepon WhatsApp. Ya, melalui telepon WhatsApp, dan kita akan tunggu yang nanti mau menjawab Pak Ustadz ya di 0821 2020 4245. Sambil menunggu yang akan menjawab Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya kita akan bahas dari sahabat dialis Pak Ustadz begini ya. Pak Ustadz, untuk doa-doa yang katanya tidak terkabulkan atau belum terkabulkan di dunia, katanya ini akan dikabulkan atau akan kita dapatkan di akhiratnya, itu maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Betul ya. Jadi dalam hadis sahih dijelaskan bahwa ada 4 cara ya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita. Yang pertama, langsung segera dikabulkan. Sekarang berdoa langsung talk share. Yang kedua, ditangguhkan. Penangguhan ini bisa 1 hari, 1 pekan, 1 bulan dan seterusnya. Kenapa? Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui mana yang lebih baik untuk kita. Ketiga, dengan cara diselamatkan dari berbagai macam balai. Keempat, nah ini ya, Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya, ditunda sampai hari kiamat. Jadi kesimpulannya, kalaupun doa kita belum terkabulkan atau belum dikabulkan saat ini, jangan kecil hati, jangan merasa rugi lagi. Kenapa? Allah sedang menumpuk doa-doa kita berupa pahala-pahala nanti menunggu di hari kiamat. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini juga Mas Mimo juga hadir sore hari ini Mas. Alhamdulillah, Mas Mus sehat. Terima kasih ya. Alhamdulillah juga ada Pak Beli dan Ibu Siti juga. Pak Beli, Ibu Siti juga hadir. Terima dan kasih juga kesepuan Pak Cintang, Masya Allah ya, ngutus mantunya, Masya Allah. Katam pinuhun Pak Haji Jaga Fantasir Masyari alaihi. Ya, silakan ya Anda untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo Mie Bakso Ceker dan Jus. Ini yang sudah berdiri sejak Desember 2004 nih, sudah lama sekali ya, sudah banyak pengalaman juga tentunya. Anda bisa menjawab pertanyaannya, sebutkan 2 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ya dalam tausiahnya dengan tema adab dalam berdoa. 2 poin tadi yang dijelaskan apa saja? Silakan Anda jawab melalui telepon di 0821 2020 4245 melalui telepon WhatsApp-nya ya. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nani Suryani bertanya Pak Ustadz mengenai kurban. Gimana? Suami saya sebelum meninggal rencananya kan mau berkurban Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau mau berkurban ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh atas nama istri, atas nama atau atas nama anak saya begitu Pak Ustadz? Iya, betul.
Itu solusinya, lanjutkan niatnya. Apalagi udah ada rezekinya, lanjutkan. Niat baik beliau, insya Allah pahalanya sampai pada beliau. Kalaupun belum sempat dilaksanakan, beliau sudah wafat, laksanakan Bu. Tapi tentu niatnya atas nama keluarga yang hidup. Ya, boleh atas nama ibu boleh. Nanti kan disebut di situ keluarga ibu, putra putri ibu, ya. Itu disebut Allah bismillah Allahumma taqabbal min. Ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani wa min ahlihim. Ya Allah, terima kurban ini dari ibu Nani dan semua keluarganya. Ya Bu ya. Mangga silahkan Bu ya. Pak Bambang, Pak Haji Bambang Santoso juga terima kasih ya menyimak dialog sore hari ini. Juga ada Teh Karisma di kawasan Pasir Koja juga hadir, luar biasa, terima kasih. Juga ada Firly Akbar, ini sambil bertanya juga Pak Ustadz melalui Facebooknya tentang kurban sapi Pak Ustadz. Ya. Itu satu sapi 7 orang. Betul, gitu maksudnya. Betul. Kalau 2 orangnya dari 1 kilogram apa mungkin ini mengenai pembagiannya mungkin ya, mengenai pembagian dagingnya gitu Pak Ustadz. Nah, itu kalau 2 orangnya berarti apakah 1 kilogram atau seperti apa gitu Pak Ustadz? Dan apa doanya pada waktu menyembelih itu? Ada 2 pihak yang berhak mendapatkan daging kurban. Pihak pertama mudohi, itu ya kurbani yang menyembelih hewan kurban. Ya, tadi Al-Hajj surah 22 ayat 37 keterangan ayatnya, wa idza wajabat junubuha faqulu minha. Ya, berapa banyaknya? Ya maksimal 1/3. Jadi kalau sapi turun dagingnya katakanlah 140 kilo, ini saya jelaskan lebih detail. Nah dibagi 7 orang kan? 140 bagi 7 berarti berapa kilo Bang? 140, 14 bagi 7, 2. 20 kilo kan per orangnya. Nah kemudian ambil 1/3 dari 20. Ya sekian 6 kiloan lah. Nah itu hak untuk mudohi. Ya. Yang kedua adalah pihak mustahik. Nah, berapa bagiankah mustahik? Ya tergantung banyaknya daging dan banyaknya mustahik. Semacam di DM kan dihitung. Kalau mustahiknya sampai 3 ribuan, Masya Allah. Dagingnya ada berapa, nanti dihitung. Ya, dengan cermat itu, jangan sampai salah. Ya. Ya. Baik. Terima kasih juga Bapak Haji Basuni Rahman ya. Ini Pak Haji Basuni, Masya Allah, alumni umrah. Alumni umrah November 2018 ya, betul, November 2018. Juga salam untuk semua calon jemaah umrah DM yang akan berangkat. Mudah-mudahan berikan kesehatan, kesabaran, ya, menunggu panggilan Allah Azza wa Jalla. Semuanya udah diurus, ya, udah diurus semuanya, persyaratan sebagainya udah diurus, tinggal menunggu waktunya saja. Juga ada sahabat kita calon jemaah umrah yang akan berangkat tahun-tahun ini, namun Allah memanggilnya lebih dulu. Kita doakan pula insya Allah ya. Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan menerima pahala ibadah umrohnya kalaupun belum berangkat karena sudah berniat ya. Ya. Ibu Haji Fatimah terima kasih di kawasan Cibaduyut juga hadir sore hari ini. Orang Cibaduyut, Masya Allah Pak Haji dan Ibu Haji Dabang sehat, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan titipan kurbannya, mangga siap pada semua para mudohi yang menitipkan hewan kurbannya ke DM, insya Allah kami akan melaksanakan ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp-nya di 0821204245. Pak Ustadz mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan kita berdoa tapi kita tidak tahu artinya gitu Pak Ustadz, atau kita mengaminkan doa yang kita tidak tahu artinya apakah tidak apakah Pak Ustadz? Kan berdoa itu artinya memohon, ya kan? Memohon dari hamba pada Khaliknya. Ya kita sendiri yang memohonnya. Ya, masa nggak tahu apa yang kita mohonkan? Logikanya begini, ada seorang anak minta sesuatu pada orang tuanya. Tapi budak kita apalin apa yang dia minta, atau orang tua bingung minta naon cenah itu. Ya tentu saja doa yang kita panjatkan pada Allah, ya kita harus tahu, bukan harus tahu saja. Wa huwa muqinun, harus yakin ya. Ini pada poin ke berapa ini? Yang lalu, harus yakin doa itu kan dikabul. Nah bagaimana kita mau yakinnya kalau kita sih nggak tahu apa yang disampaikan pada Allah Azza wa Jalla. Maka itu jangan sembarang mengaminkan doa. Kalau kita nggak tahu, nggak jelas doa jangan diaminkan. Ya itu udah sih dongeng orang Arab pas ya di pasar diceroyom diaminan dah. Oh gue pas ya. Kenapa? Nah, gue bahasa Arab pas ya. Itu ya.
Baik, kita lanjutkan kembali 082120204245. Anda yang mau bergabung juga ya, mau ini bertanya langsung juga silakan, dapat bergabung melalui teleponnya. Sekali lagi 082120204245. Sekarang ini bisa telepon WhatsApp, bisa video call. Video call juga Pak. Alhamdulillah. Ya, tim kita terus berusaha ya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas siaran kita. Ya. Pak Ustadz, ini mau bertanya Pak Ustadz mengenai doa ketika kita ziarah kubur itu Pak Ustadz. Ya. Ini boleh nggak Pak Ustadz berdoanya itu sambil membaca Quran gitu kan ya Pak Ustadz, atau ada doa khusus nggak Pak Ustadz? Berdoa dan membaca Al-Quran itu beda. Justru membaca Al-Quran di kuburan, apa yang dikirimkan bacanya pada yang dalam niat itu dilarang. Ya, masuk kubur itu bukan membaca Al-Quran, tapi berdoa. Sekali lagi ya, diawali dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kalian wahai penduduk kampung, yakni ahli kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Gitu. Udah begitu berdoa. Apa doanya? Bukan baca Yasin, nggak ada kaitan dengan orang yang telah meninggal. Berdoalah sesuai doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Apa itu? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afalu sampai selesai. Minimal segitu aja lah kalau memang belum hafal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afalu. Boleh diulang-ulang. Ya. Terima kasih. Ya, sebelumnya juga sahabat Dialis nih ya, jangan lupa juga atau jangan ketinggalan juga untuk mencoba 2 menu terbaru dari Dapur Mimo Bakso Ceker. Di antaranya ini ada bakso balungan. Balungan itu iga yang empuk dan juga gurih ya, dipadukan dengan lezatnya bakso daging yang pastinya ini akan memanjakan selera kuliner semua pelanggan setia Mimo Bakso Ceker, termasuk sahabat Dialis nih ya. Kalau mencoba menu yang satu ini, luar biasa pasti lezatnya. Selanjutnya juga sahabat Dialis bisa mencoba cemo iga. Itu adalah iga yang empuk dengan rasa yang menembus sampai ke tulangnya, disentuh dengan bumbu cemo khas Dapur Mimo. Nah, kalau penasaran sekali lagi langsung saja datang ya. Datang ke Mimo Mie Bakso Ceker. Ini terletak di kawasan Baros Cimahi, tepatnya di Jalan HMS Mintarja SH, Gang Harjo nomor 55B. Anda yang ingin pemesan dan juga informasi-informasi lainnya silakan Anda dapat melalui telepon dihubungi di 022 8661 8430, juga melalui WhatsApp-nya di 0812 1123 8364. Pokoknya belum ke Cimahi deh kalau belum mampir ke Mimo Mie Bakso Ceker dan Jus. Nah, itu dia ya. Untuk Anda yang mau menjawab pertanyaan untuk mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, silahkan melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. Sahabat Dialis, ini tinggal sebutkan 2 poin tadi yang sudah dijelaskan atau disampaikan Pak Ustadz dalam tausiah di adab dalam berdoa bagian yang kelima ini. Sebutkan 2 poin tersebut apa saja. Silakan jawab melalui telepon WhatsApp-nya. Baik Pak Ustadz, kembali ke pertanyaan sahabat Dialis nih. Mau bertanya Pak Ustadz, ini kalau misalkan kita Pak Ustadz berdoa, terus misalkan kita tidak yakin, katanya mungkin seperti itu maksudnya Pak Ustadz. Ya. Lantas apa yang akan terjadi dengan doa kita itu Pak Ustadz? Berdoa tapi kita sendiri nggak yakin. Ya mau dikabul tuh. Ya, gini penjelasannya. Jangankan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, ketika Anda minta sesuatu kepada atasan Anda, misalnya karyawan misalnya, itu kan, ya Pak kumaha bapak we gitu, kalau dikasih pinjem ya nuhun, ente nggak apa-apa ya mual itu. Orang yang minta dan keraguan-raguan ya jelas tidak akan dikabulkan, apalagi pada Allah Azza wa Jalla. Ya, seyogianya ketika kita memohon pada Allah Azza wa Jalla, memohonlah dengan penuh keyakinan. Itu justru salah satu adab di antara bagaimana cara doa kita supaya dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Ya, pada hadis At-Tirmidzi saya sampaikan pada adab dalam berdoa bagian keempat. Ini bisa Anda klik di Facebook ya, Dialis DM sore yang kemarin. Nanti udah acara ini ya,
Coba. Ya, ud'ullah wa antum muqinun. Ya, berdoalah kalian semua kepada Allah sementara kalian yakin bahwa doa kalian itu akan dikabulkan Allah bil ijabati. Ya, wa'lamu, ketahui oleh kalian annallahu la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan orang minta kepada Allah sementara hatinya sendiri lalai dan tertutup. Tuh, terus pede yakin. Ya, nah, untuk meyakinkan bahwa doa kita akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla, maka penuhi adab-adab tadi. Ya, adab-adab tadi. Berarti udah berapa poin ya? Udah apa? 5, 6, 7 poin. 7 poin Mas. Masya Allah, ya. 7 poin itu. Terima kasih. Nah, untuk 2 poin terakhir tadi, silakan Anda yang sudah tahu jawabannya, silakan Anda saat ini boleh menjawabnya melalui kolom komentar Facebook ya, untuk mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo mie bakso ceker dan jus. Silakan dapat dijawab melalui kolom komentar Facebook. Pertanyaannya, sebutkan 2 poin tadi ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz dalam tausiahnya. Ini di tausiahnya kalau Anda simak tadi disebutkan ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, apa saja poinnya? Silakan Anda jawabnya melalui kolom komentar Facebooknya, di Facebooknya DM Streaming. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu jawaban dari sahabat DM, pertanyaan selanjutnya begini Pak Ustadz. Mengenai doa setelah sholat sunnah gitu Pak Ustadz, apakah di tiap sholat sunnah itu ada doa-doa khusus setelahnya Pak Ustadz? Ya, habis sholat sunat itu bolehkah berdoa? Boleh banget. Ya, di antara asa yang sangat baik berdoa dah habis sholat, habis menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana redaksi doanya? Ini diserahkan kembali kepada kita sesuai dengan kebutuhan, ya, keperluan kita apa. Hanya secara umum sebelum berdoa ini adab-adabnya. Puji dulu Allah, sanjung dulu Allah, jangan tutupin langsung minta. Kemudian apalagi bisa baca sholawat, asmaul husna, ismul aldom, istighfar. Biasakan begitu. Lantas silakan lanjutkan dengan poin doa. Bisa dikutip di Al-Quran, kalau Anda hafal dari hadis, atau dengan bahasa sendiri ya. Ya. 082120204245. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya dari sahabat Jalis. Pak Ustadz, apa maksud dari doa itu akan berbalik kepada kita sendiri ketika kita mendoakan orang lain nih Pak Ustadz? Betul. Ya, ketika kita mendoakan kebaikan untuk lain, sebetulnya doa itu juga untuk kita sendiri. Ini kemurahan Allah Azza wa Jalla. Betul sekali itu. Maka orang yang makin banyak mendoakan orang lain, sehingga poin pahala untuk kita, juga doa itu kan dikabulkan. Rasul menyatakan di antara doa yang akan dikabulkan ketika seorang hamba mendoakan saudaranya, di mana saudara yang didoakan itu tidak tahu bahwa dia sedang doakan. Masya Allah, segitu gitu. Ya, doakan. Nah, non sedang doa, gitu kan? Itu ya. Maka insya Allah dari pihak juga yang lain pun pasti akan mendoakan kita. Ya. Sekali lagi, sahabat ya, silakan ya Anda dapat menyebutkan 2 poin dalam adab berdoa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz dalam tausiahnya. Untuk mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo mie bakso ceker dan jus, Anda dapat menjawabnya melalui kolom komentar Facebooknya ya sore hari ini. Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya nih Pak Ustadz dari sahabat Jalis. Pak Ustadz, kalau misalkan kita mau berdoa katanya Pak Ustadz, ini apakah harus berwudu dulu kah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Ada yang lainnya Pak Ustadz? Dalam berdoa itu tidak diharuskan berwudu. Ya, tidak diharuskan berwudu. Ya, wudu itu spesialnya untuk sholat. Ya, dalil mengatakan la sholat liman wala wudu alahu. Tidak ada sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Berdoa itu boleh tanpa wudu. Anda dimanapun, di tempat kerja, di perjalanan dan sebagainya. Ya, ini udah ada yang masuk nih, ada Ibu Atikah ini. Ibu Atikah? Ya, ya betul. Coba berdoa dalam keadaan susah dan lapang. Ya, itu berdoa, 1 poin ya. 1 poin. Satu lagi Bu. 1 poin lagi ya Ibu ya. Saya jelaskan, ada berdoa, 1 berdoalah dalam keadaan susah dan lapang, betul. 1 lagi, jangan
titik-titik. Nah, itu. Ya. Kurang tepat Ustaz ya, kurang lengkap gitu maksudnya ya. Kurang Satu lengkap lagi, tadi, silakan. Jauhi atau jangan jauhi titik-titik. Nah, apa itu tuh? Jauhi aja, ya. kata kunci jauhi titik-titik haram. Nah, lebih mudah lagi. Itu. Jauhi titik-titik haram. Nah, stop. Kalau tidak, tambah lagi yang lainnya boleh. Ya. Baik, yang lebih cepat juga lebih tepat. Silakan. Anda nanti berhak mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Untuk Mimo. 2 orang vouchernya nih. Ya, betul sekali. Vouchernya 1, tapi untuk Untuk 2 orang. Mangga, silakan. Siapa cepat dapat, mangga. Pak Ustaz, pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz. Ini mau bertanya, nah ini mengenai sholat Pak Ustaz. Baik, waktu untuk melaksanakan sholat tahajud itu paling akhirnya katanya Pak Ustaz, itu kira-kira jam berapa sih katanya Pak Ustaz? Ya, kembali kepada ayatnya. Al-Isra surah 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dan dari sebagian malam bertahajud engkau sebagai nafilatan lak, ibadah tambahan bagimu. Artinya sunnah hukumnya. Tapi sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat diutamakan. Rasul tidak pernah kelewat satu malam pun sepanjang ayatnya, Masya Allah. Nah, kapan? Minalail. Ya, minalail itu relatif, mau awal malam, pertengahan malam, akhir malam, boleh. Yang penting anak udah melaksanakan sholat isya dan anak tidur terlebih dahulu, ya. Itu. Baik, untuk yang menjawab pertanyaan tadi, ini ada Ibu Elis Juaria, jauhi barang yang haram. Ya. Itu enggak gitu Pak Ustaz ya, kurang tepat Ustaz ya. 1 poin, betul ya. Menjauhi barang, Ya, betul. barang haram. Ibu siapa? Oh, Ibu Elis Juaria. Oh, ini bukan ini. Jauhi barang haram Ya, dalam betul. juga Terus? dalam keadaan susah dan lapang. Ada Ibu Rita Rosita, berdoa dalam waktu sempit dan lapang. Ya. Jauhi makanan yang haram. Nah, itu udah 2 poin. Nah, Leres, Bu. jadi Ibu Rita Ya, lebih betul. tepat Ya, jawabannya betul mungkin ya. Ini kan ada di apa namanya, kolom komentar ya, bisa dibaca oleh semuanya. Ya, saya betulkan karena betul jawabannya. Menjauhi, berdoalah dalam waktu sempit dan lapang. Ya, oke. juga menjauhi jauhi makanan yang haram. Sohih. Alhamdulillah. Ya, selamat untuk Ibu Rita. Ini berhak mendapatkan 1 buah voucher yang berlaku untuk 2 orang. Persembahan dari Sekarang Pak Haji, Bu Haja. Persembahan dari Mimo. Ya. Alamatnya. Alamatnya Jalan. ini Anda di sekitaran ini Pak Ustaz ya, sekitaran Baros, lebih tepatnya itu di Jalan HMS Mintareja SH. Mintareja aja lah, yang terkenal ya, Jalan Mintareja aja. Gang Harjo nomor 55B. Ketemu Mintareja, aja belag Mimo. Baik. Ya, silakan. Ada video call Pak Ustaz. Silakan. Mau bergabung? Mangga, silakan. Boleh. Coba kita sapa ya video callnya. Ya. Coba video call cobian. Ya, mangga silakan. Ya hangat, ya hangat. Ayo Bu, boleh. Silakan. Ya, Ya. Alhamdulillah, silakan. Ada Ibu Marlinda namanya Pak Ustaz ya. Enggak. Ibu Ajah Maria, mangga. Oh, iya, Apa yun? Marlia. Anda juga dapat bergabung melalui Facebooknya ataupun juga melalui WhatsAppnya sahabat Yalisa untuk bertanya langsung kepada Pak Ustaz sore hari ini. Coba sudah terhubung Kang Yana? Ya. Terputus tampaknya. Ya. Mangga bonus tadi kita agak telat. Ada gangguan sebentar ya. So, kepada apa? Operator mohon ditambah ya. Artinya ya sepak bola wae. Bertambahan waktu 5 menit. Ya kasihan. Ya maaf, kita jangan dirugikan ya. Iya, silakan. Baik, kita coba ini menghubungi Ibu Marlia yang mau bergabung melalui 0821 2020 4245. Ya, masih kita coba. Jadi sementara Kang Gilang informasi ya, dialis DM sore ini setiap hari ya, Senin sampai hari Jumat. Yang pagi, alhamdulillah pekan ini insya Allah nambah jadi 4 hari. Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Yang pagi ini, ya. Rabu, Sabtu, Ahad saya sendiri.
Asep Rohidin. Kamis insya Allah Ustadz Abah Hamdan. Nah, ada Bang Abah, siap-siap di Kamis, Pak. Ya, jam 5:45, 1 jam ya, sampai jam 6:45. Pastikan Anda semua menyimak terus. Insya Allah kita akan terus berjuang. Mudah-mudahan setiap hari kita bisa live on air pagi dan sore. Insya Allah. Betapa ya, tenang ya. Makanya terus bagikan ya subscribe-nya di YouTube, kemudian di Facebook juga di-share pada teman-teman kita ya. Jain di kawasan Sukabumi juga hadir. Alhamdulillah. Coba abisnya Kang Ilang sampai yang sumping ya. Ini ada Ibu Haja Elis Juaria, terima kasih Bu Haja ya. Juga ada Ibu Rita Rosita yang tadi selamat Anda mendapatkan juga 1 buah voucher dari Mimo. Iya. Juga ada siapa ini dari kawasan Banjaran ya, Bapak Lulus juga terima kasih. Ada Ibu Sinta, Ibu Atika juga. Dan Ibu Nani dan juga Pak Bambang terima kasih juga ya bergabung sore hari ini melalui Facebooknya. Kang Yana mungkin ada yang bertanya tadi, coba kita lihat. Ini ada ini ya, Ibu Imas Suryati ini. Itu Pak Ustadz. Ya. Boleh nggak Pak Ustadz, perempuan yang ditinggalkan suaminya ini bepergian gitu Pak Ustadz? Ini Ibu Imas Suryati masih dalam berkabung ya. Kami sampaikan doa untuk almarhum Pak Yaya Sunaria atau kena Abah Jengot ya, tim dakwah kami, Masya Allah 5 tahun kita bersama beliau keliling Jawa Barat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ibu sabar tabah ya. Pertanyaannya, bolehkah wanita yang sedang berkabung meninggalkan rumah ya? Yang tidak boleh itu bertabaruz, Bu. Ya, tergantung meninggalkan rumahnya tujuannya apa dan kemana. Tabarus itu orang jahiliyah, berhias, berdandan gitu, orang pakai gengge gitu. Dan dia bepergian tanpa mahram, itu nggak boleh, haram hukumnya. Sebelum 4 bulan 10 hari ya, masa menunggu idahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau berkunjung ke warung misalnya, ke tetangga, ke saudara, ada mahram yang menyertai dan ibu tidak berhias ya, sangat-sangat penting bisa alasannya, boleh ya gitu. Nuhun. Baik Pak Ustadz, dan mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Penamaan waktu habis. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini Selasa ya. Besok Rabu kita ketemu lagi pagi dan sore. Besok Rabu, besok pagi jam 5:45. Pas ya. Orang Sukabumi, alhamdulillah bergabung. Kasih tahu teman-teman ya. Bisa Anda dengar di Radio DM, aplikasi Radio DM, tinggal klik 1 kali aja di handphone Anda. Bisa Anda simak live di TV DM melalui Facebook ya. Kemudian setelah siaran langsung diupload oleh tim kita ke YouTube ya. Anda bisa ketik saja kata kuncinya sama DM streaming. Terima kasih pada semuanya, Masya Allah. Jajak pohon kasih infak wakopnya ya, Pak Haji Ahdan dan Ibu, juga Pak Haji Dedi Juhandi dan Ibu, Masya Allah, Bu Haja Beli dan Pak Beli, terus kata Mbi wakopnya dan semua. Alhamdulillah, dan kami harus terima kasih, alhamdulillah ya, rehabilitasi toilet dan tempat wudhu akhwat di Masjid Jami PP Taqwa telah selesai. Nanti Anda bisa lihat laporannya di TVDM. Sekian, terima kasih. Maafkan segala kesalahan kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dialis DM, kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis. Tentunya terima kasih untuk kebersamaannya. Juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sore hari ini ya masih banyak yang belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok kembali program Dialis akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Divisi program, terima kasih rekan-rekan yang sedang bertugas, juga sore hari ini terima kasih ada Kang Yana operator, juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TVDM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi
tempat wudhu dan toilet akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudhu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudhu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat stasiun Siliwangi.